Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokusnya mengenai updatean timnas melawan Vietnam. Oke, di pertandingan kali ini kita patut bersyukur ya bahwa sebenarnya Indonesia ini mampu untuk meraih kemenangan. Dengan hasil kemenangan 1-0 ini, Indonesia akhirnya ya masuk ke runner up. Dan ini jika konsisten, ini bisa menjaga asa kita untuk masuk di ronde selanjutnya. Dan kalau kita melihat ke depan ya, Indonesia masih memiliki peluang besar. Di tanggal 26 nanti kita akan bertemu Vietnam lagi di Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Sintayong juga harus berbenah untuk meracik skuadnya agar strateginya ini tidak terbaca. Itu poin penting. Karena kalau kita melihat review ya dari pertandingan tadi ya, yang sudah kita lihat bahwa sebenarnya kita masih ada beberapa kelemahan-kelemahan. Termasuk di babak pertama itu sangat terlihat jelas bahwa sebenarnya Indonesia itu sangat kekurangan dalam hal ini bagaimana komunikasi ya, secara intens. Nah, ini memang seharusnya bisa diperbaiki nantinya dan dievaluasi. Oke, kalau dilihat memang mungkin ya bagi kita juga yang sudah melihat babak pertama itu banyak yang sedikit memberikan kritikan kepada para pemain seperti Hoki Caraka, kemudian ada beberapa pemain lain yang memang di situ kurang berkembang, dan juga Witan Sulaiman. Tetapi ya semenjak ya di babak kedua itu dirotasi dengan dimasukkannya Sandy Walsh yang ditaruh lebih ke tengah, kemudian juga masuknya sosok Arhan yang menggantikan Nathan Choaon, dan juga Egy Maulana Fikri yang menggantikan sosok Hoki Caraka, ternyata itu terbukti bisa menjadi solusi di babak kedua. Ya menurut saya mengapa terbukti? Karena memang ketika gol Egy Maulana Fikri ya itu memang berasal dari Arhan ya, dari lemparan jauhnya. Kemudian ya bagaimana Arhan itu memiliki skill dan juga intelijensi yang tinggi sehingga dia mampu untuk memberikan ya yang terbaik lewat lemparannya. Dan menurut saya semua pemain yang berpengaruh ya terciptanya gol itu memang pemain pengganti. Dan ini menurut saya memang strategi yang dilakukan Sintayong itu sudah tepat. Dan ya, kalau dilihat dari pertandingan ini, memang di babak kedua menurut saya ini juga menyelamatkan ya Sintayong dari kritikan. Ya, kalau memang Indonesia tidak bisa mencetak gol ya menurut saya, walaupun Indonesia menguasai pola permainan, ya Sintayong saya sangat yakin sekali akan mendapatkan kritikan karena tidak bisa meningkatkan taktiknya agar tidak diserang oleh Vietnam, dan terbukti di babak kedua jauh berbeda permainan timnas Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kredit bagi Sintayong dan juga para pemain. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ya, kalau dilihat di lini belakang kita ya, memang sudah tidak diragukan lagi. Ini sudah terbukti sekali di 90 menit ya, bagaimana konsistensi seorang Jay Idjas itu memang sangat diacungi jempol. Bahkan kalau boleh saya menilai ya, siapa yang menjadi man of the match ya pada pertandingan ini menurut saya Jay Idjas itu. Walaupun sebenarnya dia adalah posisi di lini belakang, beberapa kali dia selalu menjadi ya pemain yang membantu penyerangan. Dan bahkan berkat umpan-umpan pendeknya, kemudian umpan lambungnya, itu selalu menyusahkan para pemain Vietnam untuk bergerak. Dan ini sudah menjadi bukti, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang mengatakan ya, mungkin banyak juga dari teman-teman subscriber mengatakan bahwa, Bang, untuk pemain-pemain timnas Indonesia saat ini sudah levelnya sudah bagus. Tetapi kenapa terkadang para pemain kita itu ya permainannya monoton atau masih standarnya Vietnam? Seperti ini, teman-teman. Karena untuk menyatukan pemain ya dan juga komunikasi di setiap laga itu saya sangat yakin pelatih memiliki instruksi, dan instruksi itu tidak sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, ini yang memang sedikit merubah pola dan juga ritme. Tetapi tidak masalah, ini adalah sebagai bentuk bagaimana penguatan-penguatan pola permainan. Dan itu sebenarnya penting sekali, teman-teman. Nah, kembali ke Jaidas. Kalau Jaidas ya semakin ke sini kalau kita melihat, saya sangat yakin dirinya memang sudah membuktikan bahwa dirinya memang pemain timnas yang berlaga di Eropa dan sudah teruji kualitasnya. Ya, ini memang menjadi sebuah aplaus ya bagi sosok Jay Ijas. Dan ini akan menjadi apa ya kesempatan
debut kedua nantinya ketika di Stadion Maidin, karena dirinya adalah debutan terbaik menurut saya. Oke. Kemudian kita masih punya Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk yang memang menurut saya ya itu bisa menjadi kunci. Tetapi untuk di pertandingan tadi ya, tadi melawan Vietnam itu sosok Ivar Jenner menurut saya kurang karena tidak adanya support dari teman-teman yang memang di situ memiliki posisi sebagai lini tengah. Nah, ini memang sedikit menjadi kendala dari sosok Ivar Jenner karena memang sosok Marcelino Ferdinand dari segi pergerakan itu juga sudah tertutup terus sehingga Ivar Jenner mau dia dari ofensif maupun defensif ya penyerangan ataupun bertahan ya itu agak sulit ya. Tetapi apa yang sudah menjadi pola permainan timnas setelah diperbaiki di babak kedua itu sudah menjadi poin bagus dan kita harus melihat ke depan ya karena menurut saya kita di kualifikasi Piala Dunia ini satu kali kalah, kemudian satu kali imbang dan satu kali menang. Jadi masih ada kurang lebih ya 3 kali pertandingan lagi. Dan 3 pertandingan lagi ini harus dimaksimalkan. Di tanggal 26, kemudian di tanggal Juni ya, kalau tidak salah tanggal 12, kemudian juga nanti Juli di tanggal 5 kalau tidak salah kita juga akan menghadapi Irak dan juga Filipina di Indonesia di GBK. Nah, kita akan melihat nantinya pola permainan timnas. Karena ya semoga saja ya dengan bertambahnya Jay sudah, kemudian ada lagi nanti Martin Paes, kemudian ditambah lagi semoga saja ya ini bisa terkejar ya ini sosok Tom Haye dan juga Ragnar yang akan diusahakan main di leg kedua ya semoga saja Indonesia ini semakin bagus ya. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan kemenangan timnas Indonesia melawan Vietnam dan bagaimana pola permainan timnas dan berapa nilai kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.